Halo semua, saya Rifki. Di video sebelumnya kita sudah selesai membuat end-to-end automation test menggunakan Selenium ya pada website e-commerce. Dan sekarang kita akan praktek nih untuk membuat project automation Selenium dengan menggunakan framework. Kenapa harus pakai framework? Yang pertama kita kenali dulu ya, apa itu framework? Coba kita tanya pada AI. Sekarang saya mau coba pakai Copilot dari Microsoft. Kita ketik aja di sini, jelaskan kepada saya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, apa itu framework? Oke. Langsung tampil kata AI. Framework itu adalah kumpulan alat, pustaka, dan aturan yang membantu kita membuat aplikasi dengan lebih mudah dan cepat. Kenapa bisa lebih mudah dan cepat? Karena setiap kita membuat suatu fungsi pada pemrograman kita tuh bisa memakai fungsi itu berkali-kali gitu. Jadi nggak perlu lagi membuat yang baru lagi dalam file pemrograman kita. Jadi, framework itu bisa menghemat waktu dan usaha kita dalam mengembangkan sesuatu. Dan untuk framework yang akan kita gunakan pada Selenium, kita coba tanya kepada Copilot lagi. Saya ingin membuat automation Selenium menggunakan framework. Saya akan mengembangkannya dalam bahasa Java. Framework apa yang cocok untuk saya? Oke, jadi untuk Java kita bisa pakai TestNG ya. Karena memang TestNG ini salah satu framework yang paling populer di Java. Kita juga bisa pakai JUnit. Cuman ini sangat sederhana ya. Jadi lebih baik menggunakan TestNG. Lalu untuk Maven ini sebenarnya untuk menampung dependensi ya yang akan kita pakai pada Seleniumnya. Kemudian ada POM. Page Object Model ini adalah struktur untuk menyimpan objek lokator yang kita simpan. Oke, kira-kira itu sih. Ada TestNG, Maven, dan POM. Berarti kita sudah tahu apa yang akan kita buat. Pertama, kita akan buat project Maven dulu. Klik kanan, New Maven Project, lalu kita next aja. Nanti akan tampil pilihan archetype ya. Ini adalah template atau kerangka kerja yang disediakan oleh Maven. Kita akan tunggu sampai archetype-nya berhasil dimuat karena Eclipse-nya masih loading untuk mencari archetype yang tersedia pada Maven. Sudah tampil, terus coba kita ketik di sini. Ada filter, kita ketik Maven archetype quick start. Kita pilih dari org.apache Maven archetype. Di sini versinya 1.5. Langsung aja kita pakai, kita klik next. Kita diminta untuk menginput group ID dan artifact ID. Group ID ini adalah nama organisasi ya. Buat teman-teman yang lupa tentang bagaimana membuat project Maven, bisa ke video di episode 3. Saya sertakan link yang ada di atas kanan video. Group ID ini adalah nama organisasi. Kita isi aja portal QA Indonesia. Artifact ID adalah projectnya. Nama project yang akan kita buat. Kita akan membuat project Selenium Framework Design. Selenium, O-nya kurang. Nah, ini dia, Selenium Framework Design. Nanti secara otomatis akan membuat package. Package itu folder ya. Jadi nanti akan membuat folder dengan Selenium Framework Design di akhir foldernya. Kita abaikan aja, lalu klik finish. Di konsol dia akan download seluruh keperluan dari template yang sudah kita pilih. Yang tadi ya, quick start archetype Maven. Dia akan download sampai selesai. Nanti dia akan minta konfirmasi dari kita.
Apakah benar ingin membuat sebuah framework dengan template Maven Archetype Quick Start? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di konsol kita diharuskan untuk ketik IE lalu enter. Setelah itu dia akan sukses dan berhasil membuat sebuah project Selenium Framework Design di sini. Oke, kita expand. Yang ini project belajarnya, coba kita close aja ya. Klik kanan terus close project. Berhasil, kita akan fokus pada Selenium Framework Design. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada source main Java dan ada source test Java. Yang tadi saya bilang package, ini dia. Jadi package-nya ini terbuat secara otomatis ya. Di dalam folder Portal QA Indonesia ada folder Selenium Framework Design. Jadi kalau kita buka nih strukturnya, klik kanan, kemudian ke bawah ada properties di sini. Klik properties, nanti akan tampil location. Nah ini dia locationnya. Kita buka aja, show in System Explorer. Dia akan membuka file Explorer. Nah ini dia Selenium Framework Design. Kalau kita buka, terus kita ke bagian SRC, nanti akan ada dua folder ya, main dan test. Seperti ini, saya zoom ya. Nah ini dia SRC, main dan test. Kalau kita buka salah satu, misalkan Java ya, main Java, akan ada folder Portal QA Indonesia. Seperti ini, Portal QA Indonesia. Dan di dalamnya ada Selenium Framework Design. Klik dua kali, Selenium Framework Design. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi package yang tadi seharusnya kita bisa kosongkan supaya tidak mengenerate ini. Karena saya nggak mau pakai folder yang seperti ini. Nanti kita akan ubah ya. Sementara kita abaikan dulu. Kita fokus pada pom.xml. Kita akan membuat framework ini mengetahui pengetahuan dari automation Selenium. Jadi kita akan mencari dependensinya. Di sini ada dependensi pakai JUnit ya. Kita hapus aja JUnitnya. Nah, lalu kita akan cari Maven repository. Kemudian kita ketik Selenium Java, kita butuh ini. Kita akan pilih apapun versi yang paling baru yang kalian temukan di Maven repository. Kita copy, kita input pada dependensinya. Ini ada lagi dependencies di bawahnya. Kita hapus saja. Kita berhasil paste Seleniumnya. Kemudian kita juga butuh yang namanya test ng. Sama ya, untuk tes ng juga apapun versi terbaru yang kalian lihat, kalian pakai aja. Kembali ke Eclipse-nya, selesai. Terus supaya rapih, kita bisa tekan Ctrl Shift F pada Eclipse. Nanti dia akan merapikan indentasi yang sudah kita berantakin tadi. Kalau udah, kita save. Sebelum di save, pastikan dulu build automatically-nya ini dicentang. Kalau udah, yaudah kita save aja. Ctrl S. Kemudian di sini ada error ya, kita klik problems. Dan untuk errornya ada di apptest.java dan ini ada di source test Java. Nah ini kita abaikan aja ya, karena memang saya sebenarnya nggak mau pakai folder ini. Nanti kita akan hapus. Sebelum kita memulai untuk project automation Selenium menggunakan framework, kita membutuhkan target website yang bisa kita lakukan automation. Kita buka Chrome,
Kemudian teman-teman bisa ketik di sini rahulsetiacademy.com/client. Nanti otomatis teman-teman akan diarahkan ke bagian login. Jadi teman-teman nggak perlu ketik sampai auth/login. Kenapa? Karena kalau ketik sampai sini, ketika di enter, website not found gitu. Jadi teman-teman cukup sampai /client aja. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan website ini, teman-teman diharuskan register. Kita klik aja ya, register. Kalian bisa input data-data yang asal karena website ini nggak peduli apapun yang teman-teman input. Asalkan teman-teman ingat email dan password yang dibuat pada website ini. Nah, sisanya ngasal aja, emailnya juga ngasal, yang penting ada @blablabla.com gitu. Oke, kalau udah kita bisa login. Nanti tes skenarionya adalah login. Contoh saya di sini punya akun rifki@academy.com, terus input passwordnya, nanti login masuk ke website e-commerce lagi. Selanjutnya kita akan klik salah satu itemnya, entah itu Adidas original kali ya, Adidas original, kita akan klik Add to Chart. Nanti kita verifikasi teks yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita akan klik chart di sini. Kemudian kita akan verifikasi item yang kita add benar atau enggak, Adidas original. Lalu kita akan klik tombol checkout. Kita akan memilih negara di sini, teman-teman. Nah, select country, kita akan pilih negara Indonesia. Kemudian klik place order. Dan di sini kita akan verifikasi teks kalau sudah berhasil check out pada halaman konfirmasi place order. Gitu aja teman-teman untuk case skenario-nya. Kita kembali lagi ke project Selenium-nya. Dan untuk pembahasan framework ini panjang ya teman-teman. Sebelum kita mulai langsung membuat framework, supaya nggak bingung ya, kita akan mulai dari satu file automation menggunakan test case yang udah kita buat ya. Jadi kita ikutin sama seperti project belajar. Kita buat satu file seperti ini. Jadi seluruh test case-nya dan config-config-nya berada pada satu file. Nanti dari satu file ini kita akan rombak menjadi sebuah framework yang terstruktur. Dan ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya.